Selamat pagi, selamat siang, saudara sekalian. Pada hari ini kita jumpa pertama kali dengan saya, yang kebetulan oleh program studi diberi tugas untuk mengajar arsitektur barat pada semester berapa ya? Semester 2. Ya, jadi Anda di sini baru kuliah di program studi arsitektur, dan kebetulan mungkin belum pernah ke kampus juga ada ini ya. Ya nggak apa-apa ya, memang kondisi seperti ini, jadi ya kita harus maklum. Baik. Pada hari ini kita akan sampaikan pembukaan ya, pendahuluan dari perkuliahan kita, yaitu arsitektur barat AR 2302 ya, dengan bobot 2 SKS per semester. Semester 2, sorry. Jadi bobotnya 2 SKS, posisinya pada semester 2. Saya sampaikan sebelumnya saya sampaikan perkenalan dulu sama saya, supaya ya kalau jumpa nanti bisa menyapa. Kalau mungkin ternyata tetangganya ya bisa, nggak apa-apa, sering main ke rumah juga nggak apa-apa ya. Saya sampaikan ini wajah saya, sama ya, yang foto sama yang ini rambutnya agak panjang, kalau yang ini ya jenggotnya yang agak panjang ya. Nama saya Gatot Adi Susilo ya, Pak Gatot, panggil aja Pak Gatot. Terus tempat tanggal lahir, saya orang Ngawi, yaitu 17 November 1960. Jadi saya usianya sudah 60 lebih ya, 62 saya. Jadi sudah tua, mungkin setua bapakmu, atau mungkin malah bapakmu lebih muda ya, saya lebih tua. Itu alamat di Danau Kerinci F3E 25 Sawu Jajar, Sawu Jajar, Kedung Gandang, Malang, di kota Malang. Itu alamannya, silahkan yang tetangga. Terus saya aktif di Instagram ini, silahkan di friend kalau mau, silahkan Gatot AS. Terus Facebook Gatot ADS. Terus YouTube juga ada Gatot AS ya. Silahkan kalau mau subscribe di YouTube boleh, di Instagram silahkan, dan Facebook. Saya sering perkuliahan akan saya sampaikan melalui YouTube ini yang banyak. Nanti Instagram ini mungkin saya lebih ke grafis, mungkin contoh-contoh dan sebagainya nanti saya linkkan ke WA group ya, nanti saya bisa sampaikan di sana. Karena saya di Instagram banyak menemukan hal-hal yang arsitektural ya, demikian di YouTube. Nanti link-linknya akan saya bagikan di Instagram ya, supaya membantu Anda belajar. Itu. Jadi saya aktif di sini, silakan subscribe. Ini keluarga saya, istri ya, istri dosen di UM sipil, teknik sipil. Ini anak saya dosen di Polinema. Ini anak saya yang nomor 2, masih mahasiswa di UM. Nah, ini istri anak saya ini. Jadi sudah punyai, saya sudah punya cucu, nih cucu saya. Ini anak saya sama istri saya sudah punya cucu satu ya. Nah itu, jadi sudah Mbah Gatot. Itu karena ya usianya udah 60 ya, udah tua, sudah sambah memang. Baik, kita mulai tentang mata kuliah kita. Setelah kenal ya, silakan menyapa boleh. Kalau tetangga boleh main di rumah, kalau nggak tetangga nggak boleh main ya boleh, silakan ya. Nah, nanti
Di rumah nggak ada apa-apa sih, adanya bunga. Ya, nanti bisa lihat hobi saya di Instagram, bisa lihat hobi saya di Facebook dan sebagainya. Baik, ya RPS mata kuliah kita udah kenal ya. Ya, oke. Kalau mau tanya lebih jauh boleh di komentar, atau di WA, ya boleh. WA pribadi juga boleh, silakan. Nek kenalan ya, tapi kalau tanya mata pelajaran jangan di pribadi. Baik, RPS mata kuliah kita yaitu ini ya, deskripsi mata kuliahnya bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan arsitektur Barat. Nah, jadi saya akan menjeli mengenai sejarah arsitektur Barat, akan saya sampaikan di ini. Mata kuliah ini sudah saya pegang lama sekali ya, sejak saya masih jadi dosen yang megangnya ya ini. Jadi karena ini sejarah ya nggak boleh dirubah ya, mungkin diulang-ulang ya. Nanti akan saya ulang-ulang. Kalau Anda mau fotokopi mata kuliah kakak kelas atau mungkin bapak ibu saudara yang dulu mahasiswa arsitek ITN ya bisa pinjam fotokopiannya. Ya variasinya aja, penyampaiannya berubah-berubah ya, kalau era dulu mungkin pakai slide, pakai gitu. Kalau sekarang mungkin pakai YouTube, pakai ya video dan sebagainya. Nah, bedanya gitu aja ya. Berdasarkan, jadi saya akan sejarahnya saya perkembangan saya sampaikan berdasarkan timeline waktu, ciri dan jenis arsitektur Barat. Cirinya seperti apa, jenis arsitektur Baratnya seperti apa saja, dari klasik, modern sampai postmodern. Nanti kuliahnya akan saya jelaskan. Nah, teori dan tokoh arsitektur Barat serta pengaruh arsitektur Barat bagi perkembangan arsitektur dunia dan di Indonesia. Jadi yang akan saya sampaikan nanti perkembangan arsitektur di Barat maupun di Indonesia. Nah, itu ya cerita. Jadi intinya mata kuliah saya itu cerita tentang sejarah. Aktivitasnya ya cerita. Capaiannya apa? Capaiannya ya Anda bisa menceritakan kembali apa yang saya ceritakan gitu. Cerita hanya gitu saja ya. Yang jelas ini menambah pengetahuan awal ya, pengetahuan awal untuk belajar arsitektur. Ya, itu yang apa? Yang Anda dapatkan nanti. Nah, materinya apa? Materi pembelajarannya adalah arsitektur klasik Barat. Nanti akan ceritakan Barat seperti apa, modern seperti apa, postmodern itu seperti apa, akan saya jelaskan dalam mungkin berapa kali ya, 16 kali pertemuan ke depan pokoknya. Nah, terus arsitektur Barat di Indonesia itu seperti apa, nah, nanti perkembangan di Indonesia seperti apa akan juga saya sampaikan dalam perkuliahan mata kuliah ini. Jadi itu ya, jadi akan materi yang akan saya sampaikan ini adapun beberapa literatur yang ya saya sampaikan ini banyak ya. Ini sama dengan di buku kurikulum, silahkan diambil situ juga bisa. Ada buku arsitektur modern, ada penggali pemikiran postmodern, itu juga banyak ya. Ini semuanya nggak saya nah, silahkan kalau mau dicatat ya silahkan. Tapi prinsipnya yang paling penting adalah Anda menghadiri perkuliahan, mendengarkan perkuliahan saya. Insya Allah perkuliahan saya sudah jelas ya, saya ambil dari ini. Namun kalau Anda kurang mantap ingin belajar baca bukunya ya silakan beli bukunya ini. Banyak nih, arsitektur klasik, arsitektur modern, ya, arsitektur postmodern ada di semua. Ya, nah itu ya. Jadi Anda cukup mendengarkan dengan baik perkuliahan saya. Ya. Nanti ya adalah kalau mau fotokopi saya punya materi itu saya bukukan, nanti silakan Anda bisa memiliki di online ya, nanti saya bagikan untuk bacaan ya. Oke. Baik, ada buku ajarnya lah ya, saya bagikan nanti. Baik, kita lanjutkan lagi, kita sampaikan sekarang metode perkuliahannya seperti apa ya, mengingat kondisinya. Sebentar ya, sini kalau nggak ngopi ngantuk ini ya Pak Kadut, ini kopi, silakan kalau kamu ngopi boleh ya.
Ini enaknya kalau online bisa ngopi. Kalau kuliah nggak enak, nanti saya ngopi gimana. Bentar ya. Alhamdulillah enak. Sip. Ini kopi dari Lombok. Ya, enak sekali. Baik. Metode perkuliahan. Ya, metode perkuliahan ini ada dua cara ya. Karena ini kondisinya memang COVID dan sekarang lagi lockdown ya, jadi kuliahnya melalui daring. Nanti kalau mungkin kebijaksanaan di katanya minggu ke-8 mau berubah tatap muka, ya bisa juga tatap muka, ya, tergantung lah. Namun saya sudah siap materi untuk daring sampai 16 kali pertemuan seperti hari ini. Ya, hari ini kita nggak usah ketemu di Zoom, nggak ketemu, tapi kuliah kita jalan dengan baik ya, sehingga mata kuliah kita ini bisa diulang lagi. Kalau kamu Pak Garut kemarin ngomong apa, nah, cari aja di YouTube-nya kan gitu ya, bisa. Jadi saya cenderung mata kuliah saya materi akan saya sampaikan dengan metode seperti ini. Nah, baik, saya jelaskan sini metode perkuliahannya. Yang pertama, pengumuman melalui WA group itu wajib ya. Silahkan saudara masuk di sana. Ada apa-apa mendadak saya selalu mengumumkan melalui WA group. Nah, itu yang dadak gitu. Yang kedua, kuliah saya juga melalui Sepada. Nah, Sepada ini terprogram dengan rutin sesuai dengan jadwal. Di sini saya akan menyampaikan perkuliahan cara tertulis, ada di situ. Saya sampaikan link-link tugas atau link-link mata kuliah yang bisa Anda ikuti dan sebagainya melalui Sepada ini. Gitu ya. Jadi ada WA grup sama Sepada. Terus kuliah perkuliahan itu ada absensi, tolong absen ya, seperti yang sudah presensi ya, bukan absensi. Absen itu berarti izin. Banyak yang jangan hati-hati ya, jangan absen itu jangan tulis absen tapi ditulis presensi ya. Kalau absen nanti Anda berarti dianggap nggak masuk. Nah, jadi presensi ini absen harus wajib, silahkan. Ringnya waktu sesuai jadwal kuliah, saya nggak akan ketat ya. Jadi kalau kuliahnya jam 7 sampai jam 9 ya absennya jam 7 sampai jam 9 bolehlah ya, dibuka sampai situ. Ada banyak dosen yang absennya 15 menit gitu, waduh ya. Kalau Pak Gatot enggak, silahkan agak longgar, penting absen, jangan sampai enggak absen. Yang kedua, materi perkuliahan akan saya sampaikan setiap melalui Sepada ini ya, semua tadi saya akan sampaikan dulu, maupun ya bentuk apapun nanti akan saya informasikan di Sepada. Nah, yang penting ini lagi sketsa arsitektur. Jadi materi perkuliahan saya sampaikan. Nah, mahasiswa apa? Nah, ini tugasnya di sketsa arsitektur. Sketsa arsitektur seperti apa nanti saya jelaskan lagi. Karena gini, ini ada nilainya. Saya beli bobot ini berlangsung proses pembelajaran. Salah satu metode agar saudara ingat dalam arsitektur itu adalah karena Anda seorang arsitek, harus dibuat sketsa. Nah, sketsa itu gimana? Insya Allah sudah disampaikan mata kuliah di mata kuliah di awal ya, semester 1 kemarin ada. Namun kalau Anda masih ingin belajar terus, ya silahkan konsultasi dengan saya. Nanti akan saya bina terus sketnya Anda, sehingga jadi ini semampang ya, karena ini kita nggak tatap muka, saya ingin melatih saudara supaya juga pinter nyeket ya, nggak usah malu-malu. Yang penting bikinan Anda sendiri, jelek nggak apa-apa, tak jamin lulus. Gitu ya. Nah, progres itu ada, nanti akan kita lihat. Lalu dulu nggak berani nge-share gitu, nanti akan bisa. Nah, sekarang Pak Garut juga lagi belajar juga sket, nggak ngelukis, belajar sekarang. Jadi belajar itu tidak kenal waktu ya. Jadi saudara juga demikian. Sketsa arsitektur silahkan nanti kita bikin ini. Jadi setelah materi kuliah saya sampaikan, Anda harus membuat sketsa arsitektur. Itu nanti gimana saya tunjukkan.
Oke. Pengumpulan sketsa arsitektur dikumpulkan. Nah, ini biasanya kumpulkannya pakai hashtag di Instagram. Jadi penting ya. Nanti saya kasih contoh tugas-tugas yang link tugas-tugas semester yang lalu ya. Nanti kita lihat tugas kakak kelas Anda. Nah, itu akan bisa dilihat. Nah, saya lupa linknya, nanti saya sampaikan ke saudara bisa lihat. Oke ya, gitu ya. Itu. Jadi tugas kuliah, setiap perkuliahan itu ada absen, ada materi perkuliahan. Setelah perkuliahan selesai, Anda bikin sketsa arsitektur, sketnya dikumpulkan pada link tertentu. Nah, itu ya, tugasnya selalu gitu. Jadi kuliah kegiatannya selalu itu. Gitu aja. Oke? Nah, ya semampang itu Anda selain mendengarkan materi perkuliahan, Anda berlatih juga dalam sketsa arsitektur ya. Tidak baik-baik, pokoknya silakan ya, usahakan menyenangkan ya, harus senang. Kalau arsitek nggak suka gambar ya berarti Anda akan berat nantinya ya, nggak akan jadi arsitektur hebat. Nah, nanti dalam diskusi WA dalam akan saya sampaikan ya. Ambil ngomong tentang sketsa arsitektur, kebetulan saya lagi asik juga belajar sketsa arsitektur. Gitu ya. Oke. Evaluasi itu ada dua, yaitu proses 70% dan capaian 30%. Nanti akan saya jelaskan. Ini evaluasi sistemnya seperti itu ya, seperti kemarin ya. Termasuk hasil kuliah ini akan tergantung dikumpul di proses ini. Capaian itu nanti sekarang UAS ya, akhir semester. Oke, nanti kita sampaikan. Ya, jadi ini yang saya jelaskan. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa diwajibkan berburu objek arsitektur. Kemudian objek tersebut disketsa dengan teknik sketsa arsitektur. Nah, ini ya, berburu objek arsitektur. Nah, sketsa ini Anda silakan cari, misalkan materinya tentang arsitektur klasik gitu ya. Kamu ketik aja arsitektur klasik lah. Silakan gambar di Google, itu banyak itu. Terus diseket, gambar, nah, gitu ya. Nah, apa saja silakan. Ya, pokoknya sketsa arsitektur. Nah, setelah selesai sket, disetor, dikirim di situ, gitu ya. Nanti bisa dilihat temannya, dilihat orang lain. Jangan malu. Ya, problemnya adalah kita malu dilihat oleh teman yang lain. Enggak, jangan. Kita harus belajar. Makanya itu arsitektur itu seharusnya di studio. Karena bisa dilihat, bisa diskusi dengan teman yang lain. Itu ya, jadi setelah selesai kuliah, Anda wajib berburu objek arsitektur. Jangan ditunda-tunda. Jadi mahasiswa biasanya ditunda. Berburu cepat ya. Kuliah, lihat kuliah saya, ya, setelah kuliah saya langsung Google dibuka, tek HP-nya Google tentang arsitektur. Wah, kita oke sambil nyeket, bisa dengarkan kuliah sambil nyeket kan boleh. Nah, itu. Setelah selesai, kumpulkan. Bisa kamu nyeket. Ya. Karena arsitektur alatnya membantu berpikir adalah sketsa. Nah, penting ya. Jadi ini sketsa ini saya latih sejak awal. Baik, perburuan objek arsitektur bisa bersumber dari segala sumber. Yang wajib dicantumkan adalah nama objek dan sumber perburuan. Nah, ini penting ya. Misalkan gedung teater di Sydney atau gedung apa, ya, gedung apa, amphitheater dan sebagainya, ditulis di bawahnya. Sumber berburunya juga ditulis. Jangan lupa nama, ya, nama dan NIM. Itu penting itu. Banyak yang kemarin tugas tanpa itu, saya bingung nilainya ya. Jadi harus ada NIM dan nama. Jadi nama objeknya apa, sumbernya dari mana, www-nya di mana ditulis. Nah, gitu ya. Nah, ini terkait dengan metode perkuliahannya. Rutin aja terus ngikuti arahan yang telah saya sampaikan. Baik, penilaian akan saya seperti ini. Perincian ada di tabel penyebaran mata kuliah. Nah, nanti perincian penilaian ada saya jelaskan di tabel mata kuliah. Berburunya adalah mandiri. Nah, ini penting. Berburu mandiri itu artinya Anda cari sendiri gitu. Ya, Pak, kalau carinya gini terus ya artinya dikerjakan sendirilah. Mungkin objek yang sama, nah, ya, mencari objek buruan dilakukan mahasiswa sendiri. Bisa bareng-bareng ya nggak apa-apa lah. Artinya, tapi kan nyeketnya sendiri-sendiri.
kesamaan objek masih dimungkinkan sama, boleh ya. Misalkan sama-sama gedung teater di Sydney Opera misalkan, sketnya mahasiswa A nyeket itu boleh, mahasiswa nyeket itu lagi ya nggak apa-apa, boleh ya. Nah, nanti kan bisa, nggak mungkin sama ya gitu ya. Nek sama itu berarti nggak bisa, nggak mungkin. Setiap individu pasti berbeda, itu pasti itu. Kesamaan seksual setiap individu pasti berbeda, nggak mungkin sama. Bila ada kesamaan dengan tugas mahasiswa yang lain, maka nilainya kosong. Akan saya kosongin nilainya, nggak saya nilai, atau dua-duanya bisa sadis ya. Jadi tolong kerja sendiri. Tujuannya sekali lagi untuk latihan. Pak, kalau jelek gimana? Nggak masalah, daripada jangan dikerjakan orang lain ya, harus dikerjakan sendiri. Tujuannya latihan. Apa nggak jelek, apa nggak lulus ya, saya jamin lulus. Jadi jelek itu pol nilainya B lah, jelek B. Kalau baik itu B+, kalau buek sekali itu A ya gitu. Pol nilainya B plus A gitu aja ya. Kalau nemen misalkan seket terus kasih garis red gitu ya C lah nggak ngumpulkan itu baru E ya. Nah, pokoknya usaha semaksimal mungkin lah ya gitu ya. Pokoknya latihan. Nanti grafik progresnya bisa kita lihat. Ya, akan saya dokumentasi kemampuan saudara dari awal saat semester itu akan saya tunjukkan bahwa Anda akan lebih pandai nanti dalam sketsa. Oke, nah ya, diniati latihan ya. Oke, baik, tempat dan jadwal pengumpulan nanti saya linknya akan saya sampaikan. Bukan pada WA grup, akan saya umumkan. Ngumpulkannya di sini ya gitu. Nah, linknya di mana gampang. Tapi jelas Anda wajib ya punya Instagram, punya ya, hari gini nggak punya Instagram ya nemen lah, Pak Kardo aja punya ya. Dan segera di friend Pak Kardo tadi di Instagramnya, bisa sambil buka-buka anunya Pak Kardo apa ya jadi yang dikerjakan Pak Kardo, nah, bisa dilihat di situ sambil kenal saya ya. Boleh silakan di friend ya. Tahu kan alamatnya tadi di depan. Nah, baik ya, itu ya. Itu penting ya. Saya biasanya selalu di Instagram karena di situ grafisnya bagus ya, untuk nyimpen grafis bagus. Baik, kita lanjutkan penyebaran mata kuliah. Ini ya. Jadi sudah komplit sekali, sudah saya bikin penyebaran mata kuliah. Ini hari ini akan saya sampaikan pengantar dan pengertian arsitektur. Ini penting ya, pengertian arsitektur. Saya lihat mata kuliah pengantar arsitektur kurang tajam dalam menyampaikan pengertian arsitektur. Bismillah. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan ini tentang pengertian arsitektur. Penting ya, tolong ini diamati betul materi yang ini. Ya. Nanti minggu kedua saya sampaikan alat ukur kajian dan arsitektur klasik seperti apa. Nah, ini langsung ada tugas sketsa arsitekturnya ini ya, jumlahnya ada 1 buah, Anda sket 1 buah. Objek sketsanya adalah arsitektur klasik, silahkan cari saja. Nah, bobot nilai proses ini 5%. Nah, ada nilainya loh ya. Nanti akan kita masukkan 5% bobotnya. Oke, itu minggu ke 2-3 arsitektur Yunani dan arsitektur Romawi, Pak kalau kuliah. Nah, Anda tugasnya 2 buah sket arsitektur Yunani dan sket arsitektur Romawi. Sumbernya dari mana? Bukan materi kuliah saya, tapi Anda silakan di Google cari arsitektur Yunani gitu, wah wis itu dibikin. Arsitektur Romawi, wah sket aja. Nanti tunjukkan sumber linknya ya, nama gedungnya apa. Nah, bobotnya 2 buah ini 10% dari nilai proses ya ini. Terus ini apa, arsitektur Renaissance juga gitu, dan arsitektur Barok 2, gojolak nanti 1 bebas. Terus ya, artinya setiap mata kuliah ini ada tugas sketsa. Nah, sketsa dikumpulkan. Nah, nanti saya nilai, bobotnya nilai adalah ini. Nanti ada tengah-tengah ada UTS. Nah, ini ujian tulis.
tentang arsitektur klasik akan saya uji. Tulis cerita isinya ini menceritakan kembali lah apa yang telah Anda pelajari di UTS. UTS materinya adalah ini sampai sini nih. Oke. Bobotnya 20%. Nah, terus dilanjutkan minggu ke-8 arsitektur modern periode 1 buah sketnya bobotnya 10%. Ini 1 kok 10 nggak apa-apa lah. Loh, kok sorry. Nggak cocok ya? Ini 20. Oh, ini 20. Oh ya, sel. Purna modern. Nah, jadi ini bobotnya ini jumlahnya seperti ini ya, nanti seperti ini. Nah, ini semua ini harus nilai proses, bobotnya 70%. Nah, nanti UAS akhir semester UAS tulis itu materinya modern, purna modern, pasca modern, kolonial Indonesia dan jengki. Bobotnya 30% nilai ini. Nah, gitu ya. Jadi ini rinciannya sudah jelas, pokoknya Anda ngumpulkan terus tugas ini pasti lulus kalimatnya, karena paling besar adalah di sketsa ini loh, gitu. Nah, latihan kumpulkan gitu aja ya. Oke ya, tolong ya diperhatikan ini. Anda ini nggak banyak belajar pas ujian ini open book, siapa kalau bisa ini open book lah, gampang ya. Waktunya bisa open book, bukain lagi videonya, wah gampang lah ya. Jadi saya rasanya kalau nggak lulus mata kuliah saya itu aneh gitu, mesti nggak ngumpulkan tugas yang saya berikan, itu aja. UAS nggak ngumpulkan, ini nggak ngumpulkan. Nah, linknya pengumpulannya itu di tempat tertentu itu ya, biasanya mahasiswa ngumpulkannya telat, sudah ditutup. Nah, itu masalah. Jangan sampai telat ya. Jangan UTS jadwalnya sekian sampai sekian ditutup ya, di Sepada nggak bisa dikutuk. Terus akhirnya nyusul dititipkan ke WA saya, dikirim. Nah, nyusul terus Pak Karo hilang nilainya nggak keluar. Nah, itu ya permasalahan yang ngajar selama ini seperti itu ya. Tolong perhatikan benar. Kalau Pak Sepadanya terus rewel gimana, Pak Karo nggak ngerti. Ditanya Pak Karut, Pak Sepada saya kok nggak bisa gini, Pak Karut nggak ngerti ya, tanya ke admin ya, admin prodi maupun ITN supaya bisa gimana ya gitu. Pak, kalau jaringan di kota saya lemah gimana Pak ya, itu sering alasan seperti itu ya, jauh dari luar kata. Pak Karut saya diem saja ya, itu kan aku bukan petugas bukan Telkom ya, bukan petugas. Nah, internet lambat itu kan bukan masalah saya, jadi saya juga nggak ngerti. Ya Pak Karut memberi permakluman lah, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sering terlambat, sering lambat tuh ya repot juga. Ya, karena memang sistem belajar kita kan sudah daring. Nah, gitu ya. Jadi perkuliahan kita ini, penyebaran mata kuliah ini perhatikan. Nanti ini saya ada silakan di download nanti, di linknya ada itu. Kalau nggak ada nanti di WA saya kirim ini ya. Oke. Baik gitu ya mungkin. Terus gini, perhatikan ini biar lulus kalimatnya, biar takut ya, biar subscribe saya naik. Wah, gampangnya gitulah terus terangnya ya. Subscribe YouTube saya, silakan di subscribe sekarang boleh, atau nanti setelah kuliah boleh. Subscribe Instagram saya, silahkan daftar di Instagram saya di Sapa Pak Gatot ya. Jangan lupa itu, bila ada pertanyaan diskusi silahkan komentar pada YouTube di bawah ini atau di WA, tapi secara umum ya, kalau mata kuliah di WA ya, itu kalau Mas pribadi ya silahkan boleh, nggak apa-apa, hubungi Pak Gatot di WA silakan ya. Gitu, tolong di subscribe YouTube saya dan Instagram saya. Sekian mungkin pertemuan hari ini, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan lain.